Tetapi kata anjing sebenarnya bisa menjadi kata pujian. Si anjing liar dari Yogyakarta, apa kabarmu, kan gitu kata Iwan Fals, untuk memuji seorang Williandro atau W.S. Rendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, luar biasa. Pada malam hari ini saya kedatangan lagi tamu yang sangat spesial. Ada Gus Ali Bunga, Gus Ali Pusi, Gus Ali Gondrong. Banyak banget. Jauh dari Ternate. Dari Ternate mampir dulu ke Bali. Dari Ternate mampir dulu ke Bali. Pulang ke Madura. Oke, sekarang kita syutingnya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Oke, ini malam yang sangat spesial. Ini kita baru kali ini kita nongkrong di atas ya. Iya. Biasanya kan di lantai 2 di bawah itu. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Ali. Oke, Ali tinggi gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas karangan beliau. Jadi seperti yang pernah kita diskusikan, kita ngobrolin dulu. Beliau ini adalah penulis gitu ya, selain wartawan, penulis banyak sekali bukunya. Nanti beliau sendiri yang akan cerita buku apa saja yang pernah dikarang dan ditulis oleh beliau. Salah satunya yang mau kita angkat pada malam hari ini yang menarik perhatian saya adalah ini. Ini teman-teman, nanti ada di layar ya. Digoda Rindu. Ini coba bayangin, ini puisi ya. Ini isinya semuanya puisi. Ya, dari awal sampai akhir semuanya puisi. Nanti kita akan minta beliau bercerita bagaimana bisa beliau menyusun puisi ini. Beliau sendiri yang ngarang, dan banyak hal yang unik nanti yang akan saya tanyakan. Oke, Gus Ali. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah ya? dari Ternate, Bali, Madura, Cabe. Luar biasa. Dan perjalanan cukup jauh ya sampai ke sini. Dari Ternate bos, saya dari NTB masih pertengahan lah. Ternate itu udah paling ujung. Dan saya lihat belakang ini sibuk sekali di YouTube. Pokoknya pas buka YouTube ada mukanya Gus Ali lagi, buka lagi ada lagi mukanya. Sudah jadi Habib Al-Yutubi ya. Oh, Habib Al-Yutubi. Terakhir itu pas di ini ya, di Pada Suka TV bahas tentang Habib. Bukan Habib sih, bukan Habib, tapi kebetulan yang menyampaikan adalah orang yang bergelar Habib. Gitu. Intinya yang dibahas tentang Nahdlatul Ulama dan penyimpangan sejarah yang disampaikan oleh Habib itu. Gitu. Oh, oke, baik. Dan itu pasti menarik kalau beliau bahas sesuatu apapun, itu pasti menarik. Dan itulah kenapa kita harus bahas di sini, Digoda Rindu. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke buku ini, kita bedah ini buku dari awal sampai akhir. Bedah disobek ya. Disobek. Sebelum itu, buku yang pernah Pak Ali terbitkan pertama yang kemarin saya bahas di Pada Suka TV itu adalah buku pertama saya tahun 2013 ya. Judulnya Menangkal Arus Wahabi, Isyarah Berdirinya Nahdlatul Ulama. Oke, Menangkal Arus Wahabi. Jadi ya, intinya dari buku itu? Inti dari buku itu adalah saya mengisahkan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, tapi dari satu sisi ya, karena atau dari satu motif berdirinya Nahdlatul Ulama itu kan ada dari motif nasionalisme, agama, Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika bicara Ahlussunnah wal Jamaah, otomatis nanti ada kaitannya dengan Wahabiyah, atau di luar Wahabiyah ada faham yang hampir sama dengan Wahabiyah yang disebut pembaharu. Kalau Wahabiyah kita tahu berasal dari Najat, sementara nanti ada yang hampir sama tapi tidak persis gitu.
aliran pembaharu juga yang datang dari Mesir, yang bermula dari Jamaluddin Al-Afghani, terus diteruskan oleh murid-murid beliau Abduh dan Rashid Ridho. Oke. Terus buku yang lain? Setelah itu saya menulis buku habis menangkal arus Wahabi. Saya karena kebetulan saya adalah koordinator dukun. Ya saya Ghostbuster. Saya dipanggil Ghost AR lagi. Ghost AR. Saya menulis buku tentang buku kedua saya tentang dimensi astral, menembus dimensi astral dan cara berkomunikasi dengan penghuninya. Oh, ini juga ada di sini. Iya. Oke. Terus menangkal arus Wahabi, menembus dimensi astral. Terus yang ketiga ini buku antologi selawat. Antologi selawat itu sebenarnya berawal dari saya ditanyain selawat Fatih. Oh, iya. Selawat Fatih seperti apa Ustadz? Kan kita Ustadz ya. Terus manfaatnya apa? Jujur waktu itu nggak hafal. Akhirnya bodoh amat saya gitu. Akhirnya saya mengumpulkan beberapa referensi termasuk beberapa kitab dan fadilah-fadilah dari itu untuk pertama sih untuk diri saya, selebihnya akhirnya kan diterbitkan untuk masyarakat lah ya. Ada majelis yang meminta itu. Oke, antologi selawat. Terus yang buku selanjutnya Istighosah, Sapuan Angin. Istighosah itu ada 2 yang saya buat ya. Kalau Sapuan Angin pada layar terkembang itu sebenarnya isinya lebih puitik. Bahas Istighosah tapi saya tulis secara puitik. Maka judulnya pun agak puitik kan. Istighosah Sapuan Angin pada layar terkembang itu. Yang satunya lagi Istighosah An-Nahdiyah. Istighosah An-Nahdiyah intinya sih semuanya adalah berbicara tentang apa yang dimaksud dengan istighosah, apa perbedaan kata istighosah dengan isti'anah, selanjutnya sejarah istighosah, dan terakhir kenapa Nahdlatul Ulama membuat istighosah yang kemudian nanti disebut istighosah kubro. Kapan dan bagaimana gitu. Istighosah kubro. Nah, yang terakhir nih yang di sini ya, Pada Suka Kelahiran dan Perjuangan. Kalau Pada Suka Kelahiran dan Perjuangan itu potret sejarah dan perjalanan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang diketuai dan didirikan oleh Ki Syarif ya. Setelah itu ada beberapa buku tapi tidak tercatat di sini. Belum tulis ada ya termasuk buku ini ya. Dan ada juga yang masih nunggu terbit, nggak terbit. Ada buku tentang Gus Dur ya, tentang Gus Dur. Terus itu sejarah ya? Kalau Gus Dur itu saya separohnya lebih kepada potret global tentang Gus Dur yang saya tahu dari beberapa referensi. Separohnya lagi itu sanggahan saya terhadap buku yang ditulis oleh Kiai Haji Maharus Ali yang mengaku sebagai mantan ketua NU gitu, yang dia si Ali ini suka membid'ah-bid'ahkan tulisan amalia-amalia NU, termasuk selawat Gus Dur yang dianggap selawat Gus Dur itu loh. Apa itu? Ya Rasulullah, terus ngawiti ingsun menurut si Maharus Ali itu bid'ah dolalah. Untung nggak dibilang bid'ah mogoladoh. Bid'ah mogoladoh. Aduh, saya kira cuma najis saja mogoladoh, ternyata bid'ah juga mogoladoh. Oke. Terus yang terakhir ada buku yang pemburu hantu yang menembus dimensi. Itu yang tadi kan. Kalau buku pemburu hantu yang nulis Syarif, dan yang sedang saya garap adalah fenomena habaib. Itu sebenarnya tinggal setelah lagi lah. Itu untuk sebenarnya ya lebih kepada kita ingin tahu apa yang terjadi dan seperti apa sesuai dengan sumber yang ditulis pada masanya, berikut juga dengan keterangan-keterangan yang lain. Mudah-mudahan tidak ada penyesatan sejarah. Amin. Nah, itu dia teman-teman semua, ini banyak sekali buku beliau. Jadi nggak usah diragukan lagi beliau penulis apa bukan. Jadi bukunya sudah banyak. Beliau ini komplit, dukun, dipanggil dukun, iya, pujangga, iya, sastrawan, iya, sejarawan, iya, komplit. Oke, kita mau bahas balik lagi buku ini. Sebelum kita masuk ke yang lain-lain, Pak Ali, ada pengalaman apa saja sih selama jadi pujangga? Yang pasti seorang penulis yang puitik itu disenangi perempuan. Oh, siap. Tapi dari semua yang menyenangi saya tidak ada satupun yang jadi. Kenapa? Nggak tahu.
Apa benar ya seorang penulis puisi itu selalu ada dalam kebimbangan? Dan saya ada di situ. Nggak wani gitu loh. Oke. Jadi hanya berani mengungkap, mungkin karena itu juga ya, mengungkap satu kata-kata. Bagi saya puisi tidak hanya rangkaian kalimat indah, tapi bagaimana puisi kalimat itu timbul dari hati. Tentu secara teknis nanti adalah diksi gitu, memilih kata mana yang mewakili hati itu. Oke. Nah, isi dari buku ini sebetulnya Pak Ali ini dari buku ini ingin menyampaikan apa sih? Dari semua, dari global dulu nih, umum dulu nih. Pertama sebenarnya dokumentasi lah ya. Dokumentasi karena mayoritas yang ada dalam buku ini adalah ketika saya masih mondok dulu di Pondok Pesantren Rodotul Ulum Ar-Rahmaniyah. Jadi sambil saya betulin kembang, sambil saya nulis puisi, sambil lalu juga saya jadi pengurus Ma'arif NU pada waktu itu. Jadi ya memang agak produktif waktu itu. Ketika sesuatu apapun saya potret, saya rekam dalam bentuk puisi. Maka di buku ini nanti ada tulisan AN12. AN12 itu berarti saya sedang nulis di kamar saya, An-Nur nomor 12. Kamarnya An-Nur nomor 12. Iya, Wisma An-Nur nomor 12 itu. Oke, itu nomor kamar ya. Tapi ada juga yang saya tulis di Bali, ada juga yang ditulis di tempat nggak bener di daerah Bogor. Oke. Iya. Nanti kita tanya juga yang itu ini salah satu yang saya sorot nanti. Nah, saya mau buka halaman pertama ini. Teman-teman nanti saya tampilkan di layar. Ini ya, ada halaman 8. Ini halaman 8, artikel tentang kata. Pada mulanya kata dan memuliakan kata. Bagi seorang Gus Ali yang juga pujangga ahli puisi itu ya, apa sih arti kata itu dan kenapa kita harus memuliakan kata? Iya, saya waktu itu berpikir begini ya, Allah itu adalah Khalik, selain Allah adalah makhluk. Manusia disebut makhluk, tapi manusia ini kan tercipta dari berbagai rangkai. Ada rambut, kaki, termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi kita adalah inti utamanya suara. Tapi suara juga membutuhkan kata. Saya mikir berarti antara suara nih, suara sekarang yang keluar nih, dengan kata ini adalah satu kesatuan dari dua yang terpisah. Buktinya apa? Ada orang bisa berkata tapi tidak keluar suara. Gagu. Betul. Ada orang bisa bersuara tapi tidak bisa berkata. Ya, bisa gagu, bisa apapun ya. Gitu. Jadi saya bayangkan berarti ada kata adalah satu alat untuk menyampaikan maksud. Kayak saya sekarang berbicara, nanti kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat ya, karena rangkaian kata. Rangkaian kata atau kata-kata ini adalah kan untuk menyampaikan maksud. Tetapi kalau rangkaian kata ini tidak disertai oleh bunyi atau suara saya hari ini, kan tidak sampai. Betul. Maka apabila kita tidak memuliakan kata, jadi kata-kata yang sehari kita pakai digunakan untuk sembarangan. Mohon maaf, contoh anjing. Anjing itu menurut saya binatang suci. Tetapi oleh Allah kemudian dihukumi sebagai najis. Yaitu hak Allah, karena pada masa Nabi Ibrahim tidak ada masalah dengan anjing, yaitu mungkin ujian. Tetapi kata anjing sebenarnya bisa menjadi kata pujian. Si anjing liar dari Yogyakarta, apa kabarmu, kan gitu kata Iwan Fals. Untuk memuji seorang Williandro atau W.S. Rendra. Memilih kata anjing Iwan Fals untuk memuji seorang sastrawan bernama W.S. Rendra. Tapi umumnya kata anjing digunakan untuk memaki. Anjing lo. Iya benar, anjing lo. Kan gitu. Padahal si anjing sendiri ini, si binatang yang bernama anjing tidak pernah punya salah apapun. Dipakailah dia untuk memaki orang. Maka saya hormat sama Pak Virgiawan Distanto alias Iwan Fals yang telah menggunakan kata anjing untuk memuji orang. Padahal kalau kita ngambil sifat anjing, binatang apa yang lebih penurut selain anjing? Tetapi kenapa kemudian Allah menjadikan anjing dihukumi sebagai najis? Lalu kita orang Islam ya, ada ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan. Terus kenapa pula kita ikut-ikutan gitu, seolah-olah Tuhan anjing kita hukumi sebagai kata-kata makian. Maka disinilah
ketika kata anjing ini, kata ini adalah makhluk. Ketika kata ini ngambek, kata ngambek tidak mau menyertai bunyi, maka bunyi kita tidak akan ada katanya. Maka disitulah kita harus memuliakan kata. Jangan sampai kata yang kita pakai sehari-hari ngambek. Bayangin, kalau setengah hari aja ngambek, nggak bisa ngomong kita. Nggak bisa ngomong. Tuhan, Nah itu, jadi kata adalah makhluk yang harus dimuliakan. Karena apa? Kita sebagai umat Islam diperintah oleh Allah, irhamu mamfil ardi, kan begitu. Iya, betul.